Balik lagi ke selera, tapi kalau lebih pilih style, GK5 lebih ganteng, lebih cakep. Dong. Di Indonesia ini seneng mobil yang 3 baris. Irit. Dari Agus. Agus. Agus mana? Lagi baik Agus soalnya sekarang. Musim Agus. Balik lagi di YouTube Domo Transmisi di Obsesi, obrolan seputar transmisi, episode 35. Kembali lagi bersama saya Arya dan Bapak Supervisor kita, Bapak Freddy. Gimana kabarnya kok? Super. Seperti biasa kok, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan seputar mobil dengan hashtag obsesi yang ada di kolom komentar YouTube kok. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar perawatan mobil dan lain-lainnya, langsung aja tulis di kolom komentar dengan hashtag obsesi, nanti akan kita bacakan di video-video obsesi. Oke kok, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kok. Oke, sikat yang pertama dari @Brian Kila. Hashtag obsesi, Abang dan Kokoh, izin nanya, budget 160 sampai 150 sampai 160. Lebih baik mana? Jazz GK5 2014 manual atau Brio 2020 Matic? Terima kasih. Sehat selalu, Domo Transmisi. Nggak boleh ngantuk. 150 sampai 160 kok. GK5 2014 manual atau Brio 2020 Matic ya. Balik lagi ke selera, tapi kalau lebih pilih style, GK5 lebih ganteng, lebih cakep. Manual pun minim problem lah ya di transmisi, oke. Kalau Brio Matic tahunnya lebih muda, CC lebih kecil, body ya compact sama-sama aja, mirip-mirip ya. Cuma gayanya masih GK5 lebih gaya kalau ngomong gaya. Tapi kalau tahun muda ya Brio dapat lebih muda, transmisinya Matic. Tapi balik lagi, lu suka yang mana bro? Manual apa Matic ya kan? Iya. Kalau tanya ke kita, lu pilih apa? Kayaknya aku 2020 Matic sih. Tetap walaupun CVT ya. Males manual kok. Udah gak pengen. Kok apa? Gue pilih GK5 kalau pilihannya ini ya. Karena gue nggak suka bawa CVT. Gue masih mending manual lah dibanding CVT. Tapi harga 2014 sama 2020 Brio sama GK kok bisa setipis ini ya harganya ya? Emang beneran ini? Ya kurang lebih segini. Oke, jadi balik lagi deh. Pokoknya kalau GK5 lebih dapat gayanya ya. Walaupun dapatnya tahun lebih tua manual, tapi ada plusnya manual ini minim problem lah di transmisi, oke. Kalau Brio dapat tahun lebih muda, CC tapi lebih kecil, mungkin lebih irit juga kan. 1000 berapa kok? 12 ya. Terus dapatnya Matic. Ya Maticnya ya itu tahu sendirilah CVT, walaupun di Brio CVT-nya lebih cenderung lebih awet dibanding yang HRV. Abangnya ya. Iya, abang-abangnya. Mobilio, HRV, BRV ya kan. Walaupun transmisinya sebenarnya sama. Karena dia bobotnya lebih kecil, bodinya lebih kecil juga. Next, dari Rizky Indra Hilman. Hashtag obsesi. Kok bahas pendapat Domo Transmisi tentang Matic Honda Freed serta kelebihan dan kelemahannya, serta apakah sering masuk Domo Transmisi? Terima kasih. Wah, ini mah aman lah mobil. Kalau masuk ke sini kita overall pernah 1-2 paling ya. Cuma bocor doang, bener-benerin bocor kalau Freed. Saya ingat aku ya? bocor-bocor doang kalau Honda Freed. Paling Jazz pernah. Oh, yang GE8 ya. Nah, Maticnya kan sama dengan GE8 ya. Cuman kalau untuk sini sih yang masuk ke sini memang agak jarang ya Freed ya. Paling cuman numpang turun transmisi untuk ganti seal input sama seal kertas belakang. Karena keluhannya rembes di bawah itu. Kalau kelebihannya ya mungkin AT lebih awet ya. Karena kita lihat Jazz GE8 aja badak kan, lumayan bandel kan ya. Ini mungkin mobilnya mobil kecil tapi 3 baris kok. Nah itu, tapi kelemahannya bensinnya boros mobil ini. Oh iya. Tarikannya agak lemot karena itu tadi kalau di Honda Jazz mungkin agak lebih lincah ya. Karena bobot bodinya kan lebih compact, lebih kecil. Kalau Freed kan agak lebih tinggi, lebih panjang. Jadi rasanya lebih berat. Itu memang karakternya Honda Freed ya. Itu kita anggap jadi kelemahan lah. Oh ya, boleh. Kelemahannya mungkin itu. Kelemahannya bensinnya agak boros, bobotnya agak berat. Baris belakang juga sempit. Tapi kenapa kalau Freed harganya masih bertahan sih kok walaupun nggak kuat lagi? Nah itu kan obsesi sebelumnya kita udah pernah bahas ya. Ini sebenarnya. Freed ya. Karena itu tadi di Indonesia ini seneng mobil yang 3 baris. Irit. Itu yang dicari. Pajak yang nggak mahal kalau bisa. Makanya permintaan mobil Freed itu masih tinggi. Kalau
permintaan tinggi, otomatis harganya tetap bertahan. Kalau kita compare sama temporary, kita udah bahas ya, Iya, Accord. Accord sih, Banding Accord, CR-V, kenapa harga lebih jatuh? Yaitu tadi pajaknya mahal, bensin boros. jumlah ngangkut penumpang lebih sedikit. dikit. Nah, itu. Paling itu ya. Next. Next ya, dari @Ahmad Fauzen, #obsesi. Mau tanya kok, apa ganti oli harus dengan merek yang sama atau boleh gonta-ganti asal kekentalannya sama? Dia ada 3 poin. Yang pertama. Jawab satu-satu dulu ya. Jawabannya boleh. Mau gonta-ganti merek boleh. Yang penting asli. Tapi kalau bisa ikutin kekentalannya. Misalnya mobil masih baru ya, misalnya bawaan dari dealernya 0W20, pakai lagi itu. Sampai batas waktu tertentu, misalnya di atas 100.000 dia mau ganti, naik agak kental sedikit. Iya. Gonta-ganti merek nggak masalah. Yang penting olinya asli. Bagus. Nomor 2-nya. Semisal kalau saya punya mobil Honda tapi ganti pakai oli merek Toyota, apakah boleh kok? Boleh. Boleh, aman, boleh. Kenapa nggak mau pakai oli Honda? Masih pakai Toyota? Gak tahu kok, nanya gini ya. Boleh, mau pakai oli apa aja boleh. Jadi mau pakai pabrikan yang kita boleh sebut nggak sih inisialnya S botol kuning misalnya. Mau pakai itu pun boleh ya kan. Cuma kan hati-hati banyak palsu. Iya, ya kalau penting. belinya asli nggak apa-apa pakai. Bagus juga kok itu oli mobilnya kan. Ya bagus. Bagus juga. Bagus-bagus aja selama oli itu asli itu bagus. Nah, nomor 3-nya. Oli mesin, apa harus ganti tiap 6 bulan sekali walaupun mobil jarang dipakai? Baiknya gitu. Karena apa? Mobil kalau udah dipanasin dipakai, oli itu kan udah kerja, udah panas. Nanti dia diam lama, nanti panas lagi. 6 bulan itu udah cukup lah waktunya pakai. Sebenarnya ada tujuannya supaya apa? Nggak ngegel, Iya. nggak bikin sludge, nggak bekrak. Nanti ujung-ujungnya apa? Kita tahan-tahan, hemat-hemat ganti oli. Nggak usah ganti dulu lah, kilometer belum nyampe, dilama-lamain. Ujung-ujungnya apa? Nanti mesinnya makin kasar, makin berat. Kadang kan juga suka ada kasus kok yang mobilnya jarang dipakai tuh, tapi begitu mau dinyalain nggak bisa karena si olinya ini udah terlalu kental, jadi udah nggak bisa gerak lagi mesinnya ya kan. Beberapa kasus kan suka ada kan. Itu di Matic, di mesin dua-duanya suka ada kasus kayak gitu kalau oli terlalu lama ngendap. Ya itu karena efek udah dipanasin berulang-ulang, itu makanya ada waktunya 6 bulan ganti itu nggak apa-apa. Dibanding harus bersihin sludge atau udah nyangkut di pompa oli ya. Terus turun mesin, Lebih mahal. lebih repot loh. Oke. Next. Next ya, dari @Aaron Marel, #obsesi. Gak pernah bahas raster. Apakah dua ini terlalu badak? Apa gimana? Soalnya nungguin video shorts bahas raster yang nongol Honda-Hondaan dengan CVT yang mulu. Makasih. Perasaan Honda Terios sering kita bahas ya? Rasa sama Terios mah? Belum tahu dia. Ini termasuk paling sering juga masuk ke Iya, Domo. Cuman memang kitanya yang nggak sempet aja. Iya. Tapi abis ini boleh nih. Nanti kita shoot Rasterios. Ada banyak mobil masuk Rasterios, kita shoot. Oke, kita buktiin kalau memang banyak juga Rasterios. Jadi nggak sebadak yang dipikirin gitu loh. Karena memang problemnya kan paling sering mundurnya delay beberapa detik, nanti baru begitu nyantol dia jeduk, baru mau mundur ya kan. Sampai di case tertentu dia nggak mau mundur sama sekali. Iya. Paling sering itu terjadi di Rasterios. Begitupun di Avanza Xenia karena basicnya sama. Sama semua gearboxnya. Gearboxnya sama persis ya kan. Sama-sama penggerak belakang. Isi dalaman pun sama. Oke, next. Berarti next ya kok ya, terakhir ya kok. Dari @Agus. Agus. Agus mana? Lagi banyak Agus soalnya sekarang. Musim Agus. #obsesi. Kenapa Innova 2 KDMT torsinya tidak sebesar yang AT? Emang ini beneran kok lebih besar? Pertanyaan bagus. Nah, emang lebih besar pertanyaannya? Iya, Kok udah riset? Aku belum riset nih. cek aja. Tapi kok sambil ini aku kecek lah. Tapi memang bener ya, MT torsinya kalah dibanding AT. Mesin sama. Tahu nggak dari mana? Dari mana? Kalau Matic itu ada torque converter. Berapa di situ? 200 ya? Kalau yang Matic manual 200. Kalau yang Matic 260 ya? 260 kan? 260. Itu karena ada penggunaan torque converter. Jadi kalau manual itu dia nggak ada bantuan tekanan oli. Nah, kalau di Matic kenapa dia bisa lebih kuat ya itu tadi karena ada dari transmisinya tuh kayaknya punya dorongan lebih gitu loh. Iya. Punya tenaga lebih ekstra. Nah, itu yang bisa bikin torsinya naik. Guru di Malaysia cerita ya. Anjay, gimana? Nah, gue mau cerita sedikit. Pernah lihat mobil kalau drag race yang kap depannya naik? Oh iya, Fast and Furious. Oh iya, Dominic Toretto. Iya, anjay. Kenapa dia bisa kapnya naik?
Mobil manual bisa nggak? Itu bukan mobil yang manual ya? Mobil manual cuma spin doang. Banyak kan cuma spin doang. Torsi gede dia spin, tapi dia nggak bisa ngangkat loh. Tapi kalau Matic dia bisa naik, torsinya lebih gila lagi. Nah itu berkat bantuan dari si torque converter. Coba deh, kalau yang ini kan menurut kita ya. Iya. Kalau punya pendapat lain, coba tulis deh di kolom komentar. Ini kayaknya seru nih kalau dijadiin pembahasan nih. Kenapa torsi mobil Matic lebih gede? Salah satunya karena ada torque converter. Nah itulah fungsi torque converter itu. Waktu kita injek gas itu dia langsung neken semua tuh oli itu, oli Matic. Nah, itulah dia kayak. Nah makanya gearbox ada ketahanan torsi tertentu. Iya. Itu penyebabnya itu. Jadi engine lo upgrade setinggi mungkin misalnya. Memang dari engine juga keluarin produksi torsi kan. Iya. Tapi dari transmisi pun dia ada batasnya, ada limitnya. Nah, tapi ini pertanyaan bagus loh. Pertanyaan bagus loh. Kenapa MT torsi lebih rendah dibanding AT? Nah, ayo dengan mesin sama ya. Kenapa torsinya beda? Ya itu jawabannya. Kalau menurut gua sih karena itu torque converter. Si torque converter itu yang nyebabin itu. Nah, sama kalau drag race kenapa mobil bisa ngangkat yang depan? Dominic Toretto. Nah, itu pakainya Matic. Lu lihat deh. Pakainya Matic itu. Bisa naik ke depan. Torsi yang terlalu gede penggerak belakang. Udah, habis. Udah, cukup lah. Oke, cukup untuk obsesi episode 35 guys. Nah jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar mobil ataupun perawatan ataupun mobil second, dah langsung aja komen di video YouTube kali ini dengan hashtag obsesi. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Dan juga buat teman-teman yang punya masalah mobil Matic yang tinggal di daerah Jabodetabek, langsung aja datang ke Domo Transmisi Pusat di Kelapa Gading. Dan kalau teman-teman juga masih tinggal di daerah sekitar Bintaro, itu boleh langsung datang ke Domo Transmisi Bintaro. Dan di Bandung Padalarang kita udah buka, jadi jangan ketukar ya. Domo tuh di Bandung ada dua, satu di kota, satu di Padalarang. Nah yang ada transmisinya yang ada di Padalarang ya kok ya. Dan buat warga-warga Jawa Timur kita juga ada di Domo Transmisi Lontar Surabaya. Dah paling itu aja buat video kali ini kok ya. Yep. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video YouTube Domo Transmisi, dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita Domo Transmisi. Domo Transmisi, Dr. Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.